Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Muhammad Adi Suranto dan Nurul Khalifah dari kelas PBA B semester 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit membahas tentang kontribusi ulama kontemporer terhadap Imla Arab dari bidang ilmiah maupun individu. Sebelum ke intinya, perlu kita ketahui dulu apa sih Imla itu. Nah, Imla merupakan bagian dari Muharrah Al-Kitabah, yakni keterampilan menulis Arab yang mencakup 3 muatan dasar. Yang pertama, ada keterampilan menyalin huruf secara benar. Yang kedua, keterampilan meletakkan tanda baca yang benar. Yang ketiga, keterampilan menulis indah atau seni kaligrafi. Nah, pada keterampilan menyalin huruf hijaiyah secara benar itu sendiri mencakup 2 hal. Yang pertama, kemampuan mengucapkan huruf-huruf hijaiyah baik dalam bentuk tunggal, kata, atau kalimat secara benar. Kemudian yang kedua, kemampuan menulis huruf-huruf hijaiyah baik dalam bentuk tunggal, kata, ataupun kalimat secara benar. Sedangkan keterampilan meletakkan tanda baca adalah kemampuan meletakkan tanda baca yang berupa titik 1, titik 2 berbentuk vertikal, tanda seru, tanda tanya, koma, dan lainnya. Tidak hanya pada menulis, tetapi juga ketika membacanya. Muatan pertama dan kedua itulah yang menjadi objek kajian sekaligus landasan definitif Imla. Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa Imla adalah kajian tentang teori-teori menulis dan melafalkan huruf hijaiyah secara benar dalam bentuk tunggal kata atau kalimat dan teori-teori tentang tanda baca sekaligus aplikasi dalam teks. Nah, langsung saja kita ke apa saja sih kontribusi ulama kontemporer terhadap Imla Arab dari bidang ilmiah maupun individu. Yang pertama adalah melestarikan apa yang telah diperoleh dari para pendahulu kita mengenai ilmu Imla Arab. Yang kedua, melanjutkan apa yang telah diajarkan oleh orang-orang terdahulu tentang ilmu Imla Arab. Yang ketiga, mengembangkan metode ataupun bentuk-bentuk karya sebagai wujud rasa peduli Imla Arab. Nah, yang poin ketiga ini, kata mengembangkan, kita bisa lihat perkembangan metode dalam bentuk karya, yakni bisa karya tulisan dan karya video yang bisa kita search di internet. Yang keempat, mengapresiasi karya sebagai bentuk kepedulian terhadap karya-karya ilmu pemula. Mengapresiasi karya di negara kita sendiri sudah sangat banyak acara perlombaan seperti kaligrafi. Nah, mengapa sih kita harus berkontribusi dalam ilmu Imla Arab ini? Nah, kita perlu tarik sedikit dalam sejarah, yakni akan dijelaskan oleh Teh Nurul. Teh Nurul akan menjelaskan sedikit tentang kemajuan kaligrafi pada masa pasca Abbasiyah dan pengaruh kaligrafi terhadap peradaban Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan dari Kang Adi. Periode lanjut pasca Abbasiyah. Sementara itu, di wilayah Islam bagian barat Maghribi yang mencakup negeri Arab dekat Mesir, termasuk Andalusia, Spanyol pada abad pertengahan, berkembang untuk tulisan yang disebut Khat Maghribi atau Hufi Barat, terdiri atas cabang Khat, Qayrawani, Andalusi, Fasih, dan Sadani. Di sini telah dikembangkan pula Sulus Andalusi dan Naskhi Andalusi. Selanjutnya, pertumbuhan kaligrafi masuk ke tahap konsolidasi dan penghalusan untuk menghasilkan karya masterpiece di zaman kerajaan Islam Persia, seperti Ihyaniyah pada abad ke-13, Timuriyah pada abad ke-15, dan Safawiyah pada tahun 1502 sampai
1736. Dan beberapa dinasti lain seperti Mamluk Mesir dan Suriah pada tahun 1250 sampai 1517. Utsmani Turki juga, yaitu kerajaan Ottoman, yaitu pada abad ke-14 sampai 20, sampai kerajaan Islam Mughal India pada abad ke-15 sampai 16, dan Afghanistan. Di masa ini lahir karya besar yang menunjukkan puncak kreasi agung seniman kaligrafi sekaligus menjadi lembaga semangat Islam. Peran dan kontribusi seni kaligrafi terhadap peradaban Islam. Kontribusi kaligrafi terhadap peradaban Islam dapat kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu aspek religius, yaitu dakwah Islam melalui seni kaligrafi. Kaligrafi Al-Quran menyuarakan wahyu Islam dan sekaligus menggambarkan tanggapan orang-orang Islam pesan ilahi. Titik yang tidak boleh menciptakan pola dasar surgawi tentang kaligrafi Al-Quran dan juga garis-garis serta kandungan-kandungan hukum alam yang tidak hanya membentuk ruang angkasa, namun juga ruang arsitektur Islam. Yang kedua, aspek etika, yaitu kesadaran ritual keberagaman, yaitu melalui seni kaligrafi manusia dapat mengetahui hakikat yang maha kuasa. Nilai-nilai Al-Quran yang diaplikasikan oleh para kaligrafer dapat membawa para pembacanya memahami dan memaknai kehidupan sesuai dengan ayat-ayat yang tertulis dalam kaligrafi. Sebagai generasi penerus, sepatutnya melestarikan hal-hal yang positif yang telah dikembangkan oleh orang terdahulu sebelum kita, seperti ilmu imla ini. Kita juga perlu mengapresiasi karya dari mulai bentuk karya tulisan, karya seni kaligrafi, dan lain sebagainya, dengan harapan bahasa Arab dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus lestari dan berkembang dengan berbagai model sebagai bentuk rasa cinta terhadap Islam dan bahasa Arab. Sekian pembahasan dari kami. Koreksi apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.